Halo semuanya, selamat datang di ruang TIK. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah siapkan sebuah file kerangka skripsi ya, yang di dalamnya terdapat bab dan juga subbab yang sudah saya buat menggunakan heading style. Dan ini juga untuk penggunaan format heading style, fungsi dari heading style sudah ada di tutorial video sebelumnya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin membuat seperti ini, agar bab dan juga subbab lebih rapi dan bisa dinavigasi, silakan lihat tutorial kami di video sebelumnya. Ya, sebelum kita membuat daftar isi, kita buat dulu nomor halamannya ya. Kita masuk ke insert, kemudian page number, dan silakan teman-teman pilih mau diletakkan di atas, bawah, atau di margin ya. Misalnya di sini saya akan pilih yang bottom of page, saya pilih yang di kanan bawah ya, yang plain number 3 ini. Kita klik, nanti akan otomatis nomor halamannya dibuatkan urut seperti ini ya teman-teman, menggunakan angka biasa sejumlah halamannya yang sudah kita buat. Dan untuk tutorial cara membuat nomor halaman ini juga sudah ada di video kami sebelumnya ya. Silakan teman-teman bisa pelajari pada video tutorial kami sebelumnya tentang cara membuat nomor halaman, baik itu dengan format yang sama atau format yang berbeda. Nah, sekarang kita akan tambahkan halaman baru dulu ya. Kita insert, kemudian blank page. Di sini, di halaman baru ini akan saya tambahkan halaman daftar isi ya, teman-teman. Jadi, kita tuliskan dulu di sini daftar isi. Nanti daftar isi yang kita buat akan kita letakkan di halaman paling atas ini ya. Di sini saya gunakan heading 1 ya teman-teman, karena untuk daftar isi ini kan juga merupakan judul bab ya, agar lebih rapi, bisa dinavigasi dan juga bisa dibuat otomatis daftar isinya, saya buat heading 1. Jangan lupa untuk indentasinya kita paskan sampai batas margin ya, kemudian saya buat center di sini, lalu tuliskan daftar isi. Nah, baru teman-teman bisa rubah stylenya ya. Ini kita buat warna hitam aja ya, teman-teman. Kemudian juga jenis huruf dan font size-nya kita kecilkan ya. Kita buat bold, kemudian saya ganti warna hitam. Jenis hurufnya juga akan saya ganti Times New Roman. Kemudian saya kasih garis bawah ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa enter aja. Nanti kita akan letakkan daftar isi otomatisnya di sini ya, teman-teman. Caranya, teman-teman silakan untuk membuat daftar isi otomatis ini masuk ke tab Reference, kemudian pilih yang Table of Content. Dan silakan pilih salah satu dari template ini ya. Misal kita pilih yang paling atas, tinggal klik dan ya otomatis daftar isinya dibuatkan seperti ini. Praktis banget ya teman-teman, nomor halamannya dan juga bab serta subbabnya pasti sesuai dengan halaman yang sudah kalian buat. Dan sekarang saya akan mengaktifkan ini ya, navigation pane-nya. Kita masuk ke view, kemudian checklist navigation pane. Ya, di sini nanti teman-teman bisa lihat ya, nomor halaman, subbab, dan juga babnya itu sangat sesuai. Jadi kalau misalnya ada revisi, teman-teman nggak perlu ribet nyatetin satu-satu nomor halamannya gitu ya. Contohnya, misal saya tambahkan halaman baru di sini. Kemudian di halaman baru ini akan saya tambahkan kata pengantar misalnya teman-teman. Misalnya ada revisi gitu, suruh nambahin halaman kata pengantar. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi nih di halaman sebelum kata pengantar, kita insert blank page lagi. Misalnya kita tambahkan di sini halaman pengesahan misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita tambah halaman baru seperti ini, otomatis halaman di bawahnya kan pasti akan bertambah ya teman-teman, akan mengikuti, akan menyesuaikan gitu. Nah, kalau kita pakai cara yang manual, wah kita ribet tuh, pasti harus nyatetin satu-satu nomor halamannya dari bab dan juga subbab sesuai dengan daftar isi. Tapi kalau menggunakan daftar isi otomatis ini, untuk mengupdate-nya gampang. Teman-teman tinggal klik daftar isinya, kemudian pilih update table, lalu pilih yang update entire table, kemudian OK. Nah, halaman yang baru kita buat tadi, halaman
pengesahan dan kata pengantar dia otomatis terupdate ya. Dan nomor halamannya juga otomatis terupdate. Jadi nggak perlu repot nulisin satu-satu. Gimana? Gampang banget ya teman-teman. Terus misalnya nih contohnya, pas skripsian kita ada revisi. Jadi kita mau nambahin beberapa kalimat di yang ini misalnya subbab CSS atau HTML. Misalnya kita enter, kita tambahin beberapa kata gitu kan otomatis halamannya berubah nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi nyatet, oh ini tadi subbab CSS di halaman berapa ya, kemudian kita edit satu-satu. Enggak ya teman-teman. Caranya tinggal sama seperti tadi, kita masuk ke daftar isi, kita klik daftar isinya. Nah, ini kan CSS-nya ada di halaman 12 ya. Kalau kita update harusnya dia ada di halaman 13 gitu ya, teman-teman. Atau kita tambahin satu lagi, misalnya di bagian internet ini, misalnya saya tambahkan beberapa paragraf, kita enter gitu kan. Nah, jadi CSS-nya tuh nanti dia akan ada di halaman 14 harusnya. Kemudian HTML-nya di halaman 12 gitu ya. Karena tadi kita nambahin beberapa kata di internet misalnya. Nah, untuk mengupdate-nya, teman-teman sama seperti tadi. Ini kan masih CSS-nya di halaman 12 ya, HTML halaman 12. Harusnya kan CSS halaman 14. Jadi kita tinggal klik update table, kemudian pilih update entire table lagi, teman-teman. Lalu di OK. Nah, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Halaman CSS-nya dia akan otomatis terupdate menjadi halaman nomornya halaman 14 gitu. Gampang ya, dan praktis dan tentunya hemat waktu ya teman-teman. Terus misalnya ini kita blok semua ya teman-teman. Kita mau ganti biar tulisannya nggak bold. Ini kan ada beberapa yang bold ya daftar isinya. Itu tinggal kita blok, nonaktifkan boldnya, kemudian klik sembarang tempat. Nah, nanti daftar isinya tidak akan bold ya, meskipun bab dan subbabnya tetap bold. Nah, ini kan kalau di daftar isi tulisannya udah nggak ada yang bold lagi ya. Misalnya gitu. Jadi tetap bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Jadi tidak harus sesuai dengan template yang ada di Word ya. Stylenya masih bisa teman-teman rubah-rubah. Ya, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video sebelum ini untuk cara membuat heading style bab dan subbab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.